Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 8 yang sangat Pak banggakan, selamat bertemu kembali dengan Pak Pri pada pagi hari ini. Semoga para siswa dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Para siswa sekalian yang Pak banggakan, sebelum pelajaran bersama kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para siswa yang kami banggakan, pada pagi hari ini kita akan membahas soal tugas yang sudah Pak berikan 2 minggu lalu, sudah Pak koreksi, nilai sudah Pak kirim di tim, di masing-masing kelas, di kelas masing-masing bisa dicek berapa nilai yang para siswa peroleh. Mungkin ada yang sudah sesuai harapan, ada yang nilainya 100, Pak ucapkan selamat, dipertahankan. Bagi para siswa yang belum sesuai dengan harapannya, mungkin ada yang masih di bawah KKM, tidak usah berkecil hati, masih ada kesempatan. Nanti setelah kita bahas soal yang lalu, nanti bagi siswa yang akan remedi, nanti kita beri soal untuk remedi. Para siswa sekalian, pada pagi ini, marilah kita mulai untuk pembahasan soal tugas pada KD 2.1 dan 2.2, moda materi gerak benda. Untuk soal yang nomor 1, mobil yang mengalami kebocoran oli membuat tetesan oli di jalan dengan pola seperti gambar berikut. Dari K, L, M, N. Mobilnya bergerak ke arah kanan. Kemudian pertanyaan yang pertama, sebutkan jenis gerak yang terjadi dari K ke L ke M, dan M ke N. Nah, kita sudah belajar bersama bahwa untuk gerak yang menimbulkan kebocoran, misalnya pada oli, kalau mobilnya bergerak ke arah kanan, berarti kita melihatnya dari arah kip sebelah kiri. Untuk gerak dari K ke L, di mana jarak antar titik itu jaraknya sama, konstan. Berarti gerak mobil dari K ke L itu geraknya konstan, maka dia termasuk gerak GLB, gerak lurus beraturan. Itu untuk gerak dari K ke L. Kemudian untuk dari L ke M, kita amati. Di sini jelas bahwa titik-titiknya itu makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh, berarti mobil itu mengalami gerak dipercepat. Karena jarak olinya makin jauh. Maka kita simpulkan bahwa gerak dari L ke M itu gerak GLBB dipercepat. Kemudian yang dari M ke N, ini kita lihat jarak olinya itu makin lama makin dekat. Maka untuk gerak dari L, M ke N, ini geraknya adalah GLBB diperlambat. Nah, ini penjelasan Pak untuk gerak mobil pada titik dari K, L, M, N.
ini berlawanan dengan pola pada ticker timer. Kalau ticker timer, kalau bendanya bergerak ke kanan, kita lihat dari kanan ke kiri. Tapi kalau tetesan oli, kalau bendanya bergerak ke kanan, maka kita lihat dari kiri ke kanan. Kami ulangi lagi. Dari K ke L, itu jarak antar oli itu stabil, tetap jaraknya sama. Maka geraknya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian dari L ke M, jarak antar titiknya makin panjang, maka geraknya dipercepat. Maka L ke M itu geraknya GLBB dipercepat. Kemudian M sampai N, itu jarak antar titiknya itu makin lama makin dekat, maka gerak dari M ke N itu adalah gerak GLBB diperlambat. Saya kira sangat jelas ini untuk pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B, gambarkan gerak tersebut ke dalam grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita buat gambar. Grafik yang naik ke atas itu kecepatan, lambangnya V, ke kanan waktu dilambangkan T. Maka untuk gerak GLB itu kecepatannya tetap, maka dia garisnya adalah lurus ke kanan. Kemudian L ke M itu grafiknya dipercepat, maka dia naik ke atas. Kemudian dari M ke N itu diperlambat, maka dia grafiknya adalah turun. Nah, itu untuk grafik dari gerak mobil pada gambar di atas. Saya kira sudah jelas untuk soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2. Perhatikan tabel waktu dan jarak tempuh kendaraan A dan B berikut. Di sini ada waktunya dari 0, 1, 2, 3, 4, kemudian jarak yang ditempuh mobil A, mobil B seperti di tabel. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, sebutkan jenis gerak yang dilakukan oleh kendaraan A dan oleh kendaraan B. Nah, untuk menjawab jenis gerak yang dilakukan oleh kendaraan A dan B, maka kita harus menghitung berapa kecepatan mobil A dan mobil B. Nah, kecepatan itu bisa dihitung dari jarak dibagi dengan waktu. Berarti kalau jaraknya 0 bagi 0, 0, 4 bagi 1, 4, 10 bagi 2, 5, 18 bagi 3, 6, 28 bagi 4, 7. Maka jelas mobil A itu kecepatannya mengalami pertambahan. Maka jenis gerak benda A adalah GLBB dipercepat. Kemudian untuk kendaraan B itu kita lihat 0 bagi 0, 0, 4 bagi 1, 4, 8 bagi 2, 4, 12 bagi 3, 4, 16 bagi 4, 4. Maka ini nilai besarnya kecepatan itu 4, 4, 4. Maka karena besarnya kecepatannya tetap, maka benda B itu mengalami gerak GLB. Saya kira ini untuk soal yang nomor 2 sangat mudah, okay. Pak ulang lagi, tinggal dihitung berapa kecepatannya. Kalau kecepatannya makin bertambah, berarti GLBB dipercepat. Kalau kecepatannya tetap, maka dia adalah GLB. Kemudian soal yang nomor 3. Jarak dari rumah Andi ke sekolah 2,4 km. Andi naik sepeda dengan kecepatan konstan sebesar 2 meter per sekon. Hitunglah A. Waktu yang diperlukan Andi sampai ke sekolah. B. Jika sekolah masuk pukul 06.50,
maksimal pukul berapa Andi harus berangkat dari rumah supaya tidak terlambat. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, para siswa harus menulis secara runtut. Karena ini soalnya uraian, maka nanti prosesnya itu ada nilainya. Pertama, jarak. Jarak berarti lambangnya S, maka diketahui S sama dengan 2,4 km. Ini kita ubah menjadi satuan dalam SI, berarti 2400 meter. Kemudian kecepatan lambangnya V, maka V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Ditanya yang A, berapa waktu yang diperlukan? Waktu lambangnya T, maka yang A itu T-nya itu berapa? Kemudian yang B, jam berapa Andi harus berangkat? Maka waktu yang ditanyakan, maka T-nya juga ini berapa? Nah, nanti diketahui ditanya itu nilainya 1, ada nilainya. Oke. Jadi para siswa, kalau mengerjakan soal uraian itu berbeda dengan soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda, proses tidak dinilai. Yang penting hasilnya betul. Tapi kalau soal uraian, itu prosesnya itu dinilai. Maka harus lengkap. Dari diketahui, ditanyakan. Kemudian dijawab. Nah, untuk menjawabnya ini sesuai pertanyaan. Kalau yang A ditanya berapa waktunya, nah ingat, karena ini gerak GLB, maka untuk mencari waktu, rumusnya adalah T sama dengan S per V. Ulang lagi, gerak GLB, kalau mencari waktu, maka T sama dengan S per V. Kita masukkan S-nya berapa? Oh, 2400 dibagi V-nya 2, berarti 2400 dibagi 2 sama dengan 1200 sekon. Kita ubah ke menit, berarti 1200 dibagi 60 itu sama dengan 20 menit. Itu untuk waktu yang diperlukan oleh Andi dari rumah supaya sampai ke sekolah. Kemudian yang B, Andi harus berangkat pukul berapa? Berarti untuk menghitung jamnya berangkat berapa, ya sekolah masuknya itu pukul 06.50 dikurangi waktu yang diperlukan Andi untuk perjalanan. Maka 06.50 dikurangi 20 menit berarti 06.30. Ini waktu Andi harus berangkat dari rumah supaya tidak terlambat. Saya kira sudah bisa dipahami. Kemudian untuk soal yang nomor 4. Pak Anton mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 72 km per jam selama 20 menit. Berapa jarak yang ditempuh Pak Anton? Nah, maka diketahui kelajuan itu V, V-nya 72 km per jam. Ini harus kita ubah ke dalam satuan SI. Maka 72 km itu 72.000 meter, 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Berarti 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 satuannya meter per sekon. Kemudian waktunya 20 menit, berarti T sama dengan 20 menit. Kita ubah ke dalam sekon, berarti 20 kali 60, berarti 1200 sekon. Sekali lagi, untuk satuan, ini karena kelajuan jam satuan kilometer per jam, harus kita ubah ke meter per sekon. Kemudian waktu juga menyesuaikan dalam satuan sekon. Maka jangan sampai nanti kelajuannya 72 km per jam, waktunya tetap 20 menit. Nah, nanti kadang para siswa agak kurang teliti. Maka lebih baik kita ubah satuannya ke dalam satuan SI. Kemudian
Ditanyakan berapa jarak yang ditempuh, jarak lambangnya S. S-nya ini berapa? Kemudian dijawab, ini karena gerak GLB, maka untuk mencari S, rumusnya adalah S sama dengan V kali T. V-nya kita pakai yang 20, T-nya kita pakai yang 1200. 20 kali 1200 adalah 24.000 satuannya meter. Kalau kita ubah ke sekon berarti kalau kita ubah ke kilometer berarti 24 kilometer. Ini untuk soal yang nomor 4. Kemudian untuk soal yang nomor 5. Perhatikan grafik di bawah ini. Ini ada grafik yang ke atas itu V, berarti kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang ke kanan itu waktu, T, satuannya adalah sekon. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu. Pertanyaannya, hitunglah yang A percepatan dari C ke D. C ke D karena grafiknya naik, maka dia gerak GLBB dipercepat. Ditanyakan berapa percepatannya. Yang B, berapa jarak yang ditempuh dari C sampai ke D. Maka diketahui dari C ke D. C ke D kita lihat, C kita tarik ke arah sebelah kiri untuk mengetahui berapa kecepatan awalnya. Di sini angka 2, berarti V0-nya 2, satuannya meter per sekon. Kemudian yang D kita tarik ke kiri, angkanya 5, berarti V1-nya 5 meter per sekon. Kemudian untuk mengetahui waktunya, dari C kita tarik ke bawah, karena waktu itu yang arah horizontal. Berarti C kita tarik ke bawah, ada angka 7, inilah T0-nya, T pertamanya berarti 7 sekon. Kemudian D-nya kita tarik ke bawah, angka 9, berarti T pertamanya adalah 9 sekon. Ditanyakan yang A itu berapa percepatan dari C ke D. Percepatan lambangnya adalah A kecil. A-nya itu berapa. Kemudian yang B jarak lambangnya adalah S. Berapa S dari C ke D? Kemudian kita jawab, karena dari C ke D itu gerak GLBB dipercepat, maka untuk mencari percepatan, rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu berarti V1 dikurangi V0, berarti 5 dikurangi 2. Delta T berarti T1 kurangi T0, 9 kurangi 7. 5 kurangi 2 sama dengan 3, dibagi 9 kurang 7 adalah 2. 3 dibagi 2 berarti hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Itu untuk percepatan dari C ke D. Kemudian untuk jarak, karena dari C ke D itu juga gerak GLBB dipercepat, maka untuk mencari S-nya, rumusnya bukan S sama dengan V kali T, tapi S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Pak ulang lagi, untuk gerak GLBB dipercepat, untuk menghitung jarak, rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan V0-nya, berarti waktu di C itu 2. Waktunya dari C ke D itu perlu waktu 2 sekon, berarti 2 kali 2 ditambah setengah. A itu percepatan, sudah kita hitung di atas. Di sini A-nya ketemu 1,5, kita masukkan. Kemudian T-nya berapa? T itu waktu yang diperlukan dari C sampai ke D, berarti 2. Berarti 2 kuadrat. 2 kali 2, 4. Ditambah setengah kali setengah kali 1,5 kali 4 itu sama dengan 3.
berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Itu untuk soal yang nomor 5. Kemudian untuk soal yang nomor 6. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 36 km per jam saat mendekati lampu merah. Mobil direm dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Berapa waktu yang diperlukan untuk pengereman? Maka diketahui mula-mula mobilnya kecepatannya adalah 36 km per jam. Berarti V0-nya 36 km per jam kita ubah ke meter per sekon. 36 km itu 36.000 meter, 1 jam 3.600 sekon. Berarti 36.000 dibagi 3.600 adalah 10 meter per sekon. Ini kecepatan awal. Kemudian kecepatan V1-nya, karena ada penjelasan mobil sampai berhenti, maka V1-nya adalah 0. Kemudian berapa perlambatannya? Sudah diketahui, perlambatan itu lambangnya A, berarti A-nya sama dengan 2. Karena ini perlambatan, maka A-nya diberi negatif. Negatif itu menunjukkan bahwa mobil itu mengalami perlambatan. Pak ulang lagi, berarti V0-nya dari 36 km per jam harus diubah ke meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. V1-nya karena mobil sampai berhenti berarti sama dengan 0 meter per sekon. Perlambatannya lambangnya A, karena perlambatan maka dikasih negatif, berarti negatif 2 meter per sekon. Ditanya berapa waktunya? T-nya sama dengan berapa? Dijawab, untuk mencari waktu karena ini gerak GLBB diperlambat, maka T sama dengan delta V per A. Delta V-nya berarti V1 dikurangi V0. V1-nya 0 dikurangi 10, berarti negatif 10. A-nya negatif 2. Negatif 10 dibagi negatif 2, berarti sama dengan 5 sekon. Ini untuk soal nomor 6, sangat jelas sekali. Kemudian soal yang nomor 7, soal yang terakhir. Buah mangga yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Berapakah waktu yang diperlukan untuk jatuh jika kecepatan buah saat menyentuh tanah 20 meter per sekon? Di mana untuk percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka diketahui kecepatan buah saat menyentuh tanah berarti V-nya itu 20 meter per sekon. Percepatan gravitasi bumi dilambangkan adalah G. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa waktu yang diperlukan, T-nya berapa, maka untuk ini mencari T boleh pakai rumus T sama dengan V dibagi dengan G. 20 dibagi 10 berarti 2 sekon. Pak ulangi lagi, buah jatuh dari pohonnya itu merupakan gerak GLBB dipercepat. Berarti kalau mencari waktu T, jangan pakai rumus S per V, tapi pakai rumus V dibagi dengan G. G itu percepatan gravitasi bumi. Di situ V-nya 20 sudah meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Satuannya sudah sama-sama SI, maka tinggal 20 dibagi 10 sama dengan 2, satuannya sekon. Demikian para siswa untuk pembahasan soal tugas materi gerak benda. Semoga para siswa menjadi lebih paham, lebih mengerti. Harapan Pak untuk soal remedi nanti para siswa sudah akan lebih
bagus dalam mengerjakan. Demikian yang dapat Pak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pak harapkan pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu kita bersama. Semoga para siswa semakin siap di dalam menghadapi tantangan dan untuk meraih cita-cita yang akan datang lebih siap kembali. Para siswa, mungkin waktu sudah 25 menit. Sudah cukup dari Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.